Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Haikal Zabanur Rahman, kedua Nandia Rahma Hairunisa, ketiga Purnanda Rusikit, keempat Safira Aisyah Ramadini, kelima Femas Aryo Ardani. Pada kesempatan kali ini, dikenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Oke, saya akan menjelaskan pengertian tentang kata, frasa, dan kalimat. Kata adalah satuan terkecil dari sistem bahasa yang mempunyai arti. Dari kata-katalah pengertian dan arti dari sebuah kalimat atau ujaran dapat diidentifikasi. Nah, yang kedua ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Contoh kata: 1. Membaca, 2. Dekat, 3. Cantik, 4. Rumah, 5. Telepon, 6. Mati. Contoh farsa: 1. Bermain bola, 2. Mawar merah, 3. Ayam goreng, 4. Mobil baru, 5. Sapu lidi, 6. Buku tulis. Contoh kalimat: 1. Ayah mencuci mobil, 2. Bima tinggal di Jakarta, 3. Minggu depan Kevin pergi ke museum, 4. Buanglah sampah pada tempatnya, 5. Anak-anak bermain di halaman sekolah, 6. Ibu memasak sayur kangkung. Saya akan menjelaskan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadaan. Kesepadaan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa. Selanjutnya, kehematan, menghindari penggunaan kata, frase yang tidak perlu. Kecermatan, tepat dalam pemilihan kata dan tidak menimbulkan pengertian ganda. Keparalelan, kesejajaran bentuk dalam kalimat. Selanjutnya, kelogisan, ide dalam kalimat dapat diterima oleh akal dan sesuai ejaan yang berlaku. Yang terakhir, kepaduan pernyataan dalam kalimat. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Artinya, kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Dalam berkomunikasi, pilihan kata merupakan hal yang penting. Untuk menentukan tepat tidaknya suatu kata, kita dapat memanfaatkan kamus. Kamus akan menuntun kita dalam menggunakan kata sesuai dengan keperluannya. Kemudian, diksi memiliki syarat-syarat. Yang pertama, dapat membedakan antara denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata secara harafiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Contoh kalimat denotasi: Alibaba menyeduh kopi dengan air panas. Panas yang dimaksud di sini adalah suhu air yang tinggi. Kemudian, konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Contoh kalimat konotasi: rumah Pak Ijo hangus dilalap si jago merah. Maksud dari jago merah di sini adalah api. Kemudian yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim atau memiliki kesamaan makna.
Kemudian yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dalam ejaan. Contohnya adalah bank dengan bank. Bank yang pertama maksudnya adalah tempat untuk menyimpan uang. Kemudian bank yang kedua adalah maksudnya sebutan untuk kakak laki-laki. Kemudian yang keempat, dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, namun bisa dirasakan. Contohnya adalah janji, keyakinan, perasaan, dan doa. Kebalikan dari kata abstrak adalah kata konkret, yaitu kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Kemudian yang kelima, dapat memakai kata hubung yang berpasangan secara tepat. Yang terakhir, dapat membedakan antara kata yang umum dan kata yang khusus. Kata yang umum atau hipernim adalah kata yang memiliki cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata khusus atau hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, kata umumnya adalah mendatangi. Kemudian kata khususnya adalah mampir, singgah, dan berkunjung. Contoh yang kedua, kata umumnya adalah hewan peliharaan. Kemudian kata khususnya adalah kucing, anjing, kelinci, dan ikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.